Pemerintah daerah Kabupaten Poso melaksanakan apel perdana bersama di awal tahun 2022 yang juga dirangkaikan dengan launching program unggulan kesehatan gratis dan penyerahan bantuan program pendidikan gratis, UMKM mandiri serta santunan duka. Bupati Poso Dr. Verna Gladys Mary Inkiriwang memimpin langsung apel bersama tersebut yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Poso Senin 10 Januari tahun 2022. Dalam apel bersama tersebut, hadir pula Wakil Bupati Poso M. Yasin Mangun Esos, Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, anggota Forkopimda Kabupaten Poso, mantan Wakil Bupati Poso Insinyur K. Samsuri, para staf ahli Bupati Poso, para asisten Setdaka Poso, Kepala BPJS Cabang Palu, Kepala BPJS Poso, para Kepala OPD Lingkup Pemda Poso, pejabat administrator dan fungsional serta ASN Lingkup Pemda Poso. Pada kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Forkompimda atas sinergitas dan koordinasi yang sudah diberikan dengan kami pemerintah daerah selama tahun 2021, dan kami tetap berharap tentu saja koordinasi dan sinergitas yang luar biasa untuk kita berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat selama tahun 2022. Apresiasi dan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh ASN yang pada pagi hari ini sudah hadir mengikuti apel, sudah disiplin dan semangat mengikuti apel bersama sebagai pertanda kesiapan awal kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Sintu Maroso tercinta, dengan kita semua menunjukkan kerja nyata dan pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten Poso melalui bidang tugasnya di OPD masing-masing. Launching program kesehatan gratis ditandai dengan pelepasan balon. Dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Poso dengan BPJS Kesehatan. Dilanjutkan dengan penyerahan bantuan dari program unggulan lainnya yang juga sudah mulai berjalan dari tahun 2021 yang lalu, yakni program Poso Pintar berupa penyerahan secara simbolis honor guru tenaga honor daerah, TK, SD, dan SMP. Program Poso Sejahtera berupa penyerahan bantuan secara simbolis kepada UMKM dan penyerahan santunan duka kepada ahli waris. Kemudian penyerahan kartu BPJS, penyerahan bantuan operasional sekolah, penyerahan operasional mobil tinja kepada DLH, serta penyerahan barang promosi pariwisata daerah Kabupaten Poso. Meskipun sudah 1 minggu berlalu, pada kesempatan ini saya atas nama pemerintah daerah, pribadi dan keluarga, saya juga ingin mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2021 bagi saudara-saudara umat Kristiani, dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2022 untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini bersama-sama kita akan menyaksikan launching program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu sebagai salah satu program unggulan pemerintah daerah, yakni Poso Sehat, seperti yang termuat dalam RPJMD 2021-2026. Melalui perjanjian kerjasama dengan BPJS, pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu dengan layanan kelas 3 akan dapat terwujud sesuai dengan jenjang layanan kesehatan, mulai dari puskesmas, rumah sakit yang berada di kabupaten, kemudian di provinsi, dan bahkan sampai ke pusat. Besar harapan kami mudah-mudahan dengan adanya program ini bisa membantu masyarakat kita yang belum tersentuh pelayanan kesehatan. Kami juga berharap agar program ini bisa dilakukan dan diaplikasikan dengan baik oleh OPD teknis, dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah beserta seluruh jajaran. Ini saya tekankan kepada kita sekalian bahwa program-program prioritas yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Poso agar seluruh ASN wajib menyukseskan, wajib tahu apa saja program-program prioritas kita, pemerintah daerah, sehingga walaupun itu bukan di UPD kita masing-masing, tetapi kita bisa menjelaskan kepada masyarakat dan bisa memberikan pemahaman serta pelayanan yang baik. Program Poso Sehat yang dilaunching hari ini adalah sebagai upaya untuk mengcover kurang lebih 3,21% masyarakat Kabupaten Poso
yang belum terdaftar di JKN KIS. Upaya ini merupakan langkah Pemda untuk tetap memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Dari jumlah keseluruhan 248.698 jiwa masyarakat kita, selain yang telah terdaftar dalam BPJS Kesehatan, ASN, TNI Polri, dan BUMN pemerintah daerah, telah berupaya untuk mendaftarkan 33.918 jiwa. Dengan demikian, secara keseluruhan masyarakat Kabupaten Poso yang terdaftar JKN sejumlah 240.703 jiwa atau 96,79% telah melampaui 95% standar Universal Health Coverage. Kita bersyukur dengan upaya tersebut karena Kabupaten Poso telah mencapai standar UHC. Sisa masyarakat yang belum terdaftar sejumlah 3,21% atau 7.995 jiwa. Nantinya apabila memerlukan layanan kesehatan dapat dibantu dan didaftarkan ke Dinas Sosial, kemudian lanjut ke BPJS serta dilayani pada hari yang sama juga. Sebagai tanda keseriusan pemerintah daerah dalam membangun daerah ini, pada hari ini juga akan diserahkan bantuan dari program-program unggulan lainnya yang juga sudah mulai berjalan dari tahun 2021 yang lalu, yakni program Poso Pintar berupa penyerahan secara simbolis honor guru tenaga honor daerah TK, SD, dan SMP, serta program Poso Sejahtera berupa penyerahan bantuan secara simbolis kepada UMKM dan penyerahan santunan duka kepada ahli waris. Saya berharap program-program yang sudah kita pemerintah daerah susun secara bersama-sama untuk masyarakat bisa benar-benar tiba di tangan masyarakat dengan baik, dan harapan saya seluruh ASN juga harus tahu. Ya, nanti sekali-sekali akan saya coba tanya satu persatu, mungkin kita random cek. Jangan sampai ada ASN di pemerintah daerah Kabupaten Poso malah yang tidak tahu. Oh, ini program prioritas apa? Ini di OPD mana? Ini bagaimana cara supaya masyarakat bisa memperoleh program ini. Ya, jadi saya minta setelah ini semua tolong untuk mempelajari dan harus mengetahui. Serta apel yang berbahagia, selaku ASN tentu saja kita harus memiliki integritas dan komitmen untuk bekerja lebih keras dan mengaktualisasikan seluruh potensi yang ada agar dapat membuktikan peran dan kontribusi dalam mensukseskan program kerja pemerintah daerah serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui momentum pelaksanaan apel bersama ini, mari kita jadikan landasan berpijak dan sumber motivasi untuk memperbaharui pola pikir dan perilaku sebagai aparatur pemerintah yang terpanggil untuk melakukan tugas pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan sikap budaya bersih, budaya tertib dalam kerja, berdedikasi, berintegritas, tampilkan jati diri sebagai aparatur yang profesional. Aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara memiliki 3 fungsi utama. Saya ingatkan lagi, jangan sampai sudah habis Natal tahun baru lupa, ya. 3 fungsi utama yaitu melakukan pelayanan publik, pelaksanaan kebijakan pemerintah, dan sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam melaksanakan fungsinya, ASN dituntut agar memberikan pelayanan prima. Untuk itu, selaku ASN dalam menjalankan fungsi tersebut, saudara-saudara harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, semakin mengedepankan etos kerja, yakni kerja keras, kerja tuntas, serta loyalitas yang tinggi dengan meningkatkan disiplin dan profesionalisme. Bekerja dengan kreatif dan inovatif dalam menyikapi tuntutan pelayanan publik, baik dalam perumusan kebijakan pelayanan, pola penyelenggaraan pelayanan, standar pelayanan, maupun menyikapi secara responsif berbagai kritikan dari masyarakat. Melalui pengelolaan pengaduan masyarakat, berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi yang sangat utama yang harus kita ingat kembali di tahun yang baru ini, bahwa kita harus bekerja dengan profesional. Jangan lupa harus inovatif.
Kenapa kita harus memiliki inovasi-inovasi di tahun yang baru ini? Jika tidak, berarti kita tidak akan ada perubahan diri, tidak ada perubahan kerja yang kita lakukan. Sehingga inovasi menjadi hal mutlak yang diperlukan, yang harus bisa dilakukan oleh setiap ASN, sehingga kita bisa menunjukkan kualitas diri kita dan memberikan pelayanan yang terbaik. Kita harus bisa mengembangkan diri kita dalam setiap standar pelayanan pekerjaan kita dan pelayanan kepada masyarakat. Juga saya ingin ingatkan, kita harus mampu merespon berbagai kritikan dari masyarakat di setiap bidang kerja kita masing-masing. Karena untuk itulah kita menjadi ASN, untuk merespon apa yang menjadi keinginan publik, tentu saja sesuai dengan aturan. Kedua, sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, hendaknya setiap ASN menjadi motor penggerak dalam pelaksanaan kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Setiap ASN harus mampu mensosialisasikan kebijakan pemerintah daerah dan menjadi contoh dalam pelaksanaannya, bukan justru menjadi penghambat atau menjadi pengrongrong, atau bahkan yang paling banyak memberikan protes atau menyampaikan hal-hal yang tidak baik ya di lapangan. Jadi semua kebijakan pemerintah, seluruh ASN wajib hukumnya untuk mensukseskan itu. Ya, jangan malah menjadi provokator. Jangan malah ASN sendiri yang menjelek-jelekan program pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kita wajib hukumnya. Ya, kita dibayar, kita digaji, kita hidup, kita disumpah untuk melakukan ya program-program pelayanan kepada masyarakat, program pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Saya berharap kebijakan dan program unggulan pemerintah daerah seperti yang saya uraikan tadi dapat kita pahami dan disosialisasikan di lingkungan masing-masing agar tidak terjadi kesalahpahaman dari masyarakat terhadap mekanisme dan prosedur program-program unggulan pemerintah daerah. Ketiga, sebagai alat pemersatu bangsa, setiap ASN hendaknya saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain, baik dalam lingkungan kantor maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Selalu meningkatkan nilai-nilai toleransi di antar pemeluk agama dan suku yang berbeda-beda. Saya berharap nilai toleransi dan nilai saling menghargai ini harus paling di depan para ASN yang menunjukkan contoh. Kenapa? Karena kalau ASN-nya saja menunjukkan hal-hal yang kurang baik, masyarakat akan mencemooh. Ya, ASN kita sebagai pelayan publik, pelayan masyarakat harus paling depan dalam memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat.